dengan Yahudi yang melakukan penyaliban. Yang dimaksud ayat itu, ragu-ragu itu mereka Yahudi itu tentang penyaliban itu. Bukan kami orang Islam ragu-ragu, enggak. Kalau kami bilang Yesus tidak disalib itu enggak ragu-ragu gitu. Makanya ini saya harus berhadapan dengan saudara saya sendiri ini, ya. Nggak ada ceritanya. Nanti ini saya bilang internal dulu Mas ya, internal Islam dulu nggih. Saya keluar sedikit Mas. Nanti Mas Bro kalau tanya saya jawab gitu ya. Makanya di kalangan mainstream Islam itu juga percaya seperti yang jenengan percaya tentang kedatangan kedua itu. Nanti Yesus mau datang lagi akhir zaman gitu ya. Tapi saya ada dalam posisi yang anti mainstream, saya tidak percaya itu gitu loh. Nah, jadi kalau jenengan bicarakan tentang apakah Yesus disalib atau tidak disalib, ya jelas tidak disalib karena nanti di surat Al-Mu'minun itu dijelaskan Mas. Mas Arul tolong baca surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Di mana akhir kehidupan Yesus? Al-Mu'minun ayat yang ke-50 ingat saya. Surat 23 ayat 50 kalau saya tidak salah. Nah, iya ayat ini. Al-Mu'minun surat 23 ya, ayat yang ke-50 tolong baca. Ayat yang ke-50 dari surat 23. Itu Mas Bro minta Indonesianya saja, tolong dibacakan. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Itu. Ya, jelas kan? Jadi nggak ada ceritanya orang hidup di atas langit itu nggak ada. Kok masih percaya saja Yesus Kanjeng Nabi sekarang di atas langit nanti mau turun lagi. Itu akidah saudara Kristen kita hormati saja, bukan kalian ikut-ikut mengimani gitu loh. Karena apa? Sudah jelas surat Al-Mu'minun itu mengatakan dilindunginya di sana. Sudah jelas suasananya begitu surgawi. Di mana air-air mengalir. Kan Al-Quran kalau menjelaskan tentang misalan surga, itu kan mesti ya air-air mengalir. Itu sebuah keindahan. Jadi nggak mati disalib gitu loh. Nah ini juga menjadi, saya harus berhadapan dengan saudara Islam saya sendiri Mas Bro. Demi kebenaran saya hadapi gitu Mas. Karena saya berpegang terhadap Al-Quran, nggak ada masalah gitu. Jadi saya ini Mas Bro ya, kalau jenengan lihat kajian-kajian saya di YouTube, saya ini anti mainstream. Saya melakukan overliving, saya melakukan out of the box. Tapi saya berani mempertanggungjawabkan secara intelektual gitu. Nggak ada ceritanya, itu kedatangan kedua, itu akidah saudara Kristen kita. Kita hormati saja. Jangan kita ikut-ikut mengimani, ya. Karena nggak ada kehidupan di atas langit itu. Nah, untuk teman-teman Kristen, khususnya Mas Bro juga, coba kritik Mas. Lakukan kritik teks. Benarkah kan, kalau akidah Kristen kan begini Mas. Setelah 40 hari itu naik ke surga. Aku di rumah Bapa. Dan di tempat Bapa banyak rumah. Nanti aku turun lagi untuk menjemput kalian ke surga. Karena di mana aku berada, di situ kamu berada. Kan begitu. Masalahnya benar nggak Yesus sudah ke surga? Ini kan jadi pertanyaan juga. Nah nanti kalau Mas Bro itu, kalau aku repot dulu, Mas apa Bro ini? Mas mengenai Mas ya. Kalau Mas admin ini nanti lakukan kritik teks ke edisi Yunaninya, itu nggak ke surga Mas. Naiknya itu ke langit karena dia tidak menggunakan paradiso, dia menggunakan Uranos. Uranos itu langit, jadi Yesus itu ke langit. Sementara dipahami oleh teman-teman Kristen membangun sebuah keimanan ke surga. Enggak. Makanya teman Kristen dikit-dikit kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Nanti dulu Mas, kok pasti masuk surga? Gitu loh. Inilah akibat kita tidak mau merujuk ke original teksnya. Yang jadi masalah teman-teman Islam mengamini saja bahwa
peristiwa eskatologi Yesus mau turun lagi itu kan ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Hadis itu sendiri relatif. Ini Pak Macan, Pak Sarul mungkin terkaget-kaget. Nanti kalau saya jelaskan tentang surat An-Nisa 157, jenengan pasti kaget lagi itu. Tapi saya nggak mau di sini karena rame nanti. Jenengan silakan masuk ke channel saya, bagaimana saya menjelaskan. Saya itu berdebat panjang dengan alumni Kairo. Pertanyaan saya, ada nggak stuntman di sana? Kan nggak ada. Karena tidak paham kritik teksnya. Tapi saya nggak mau menjelaskan itu. Silakan jenengan lihat atau jenengan lihat di channel YouTube saya. Ya, bagaimana cara memahami terjemahan-terjemahan yang dibangun ya atas surat An-Nisa 157 158 ya. Saya kasih contoh. Izin menambahkan Gus ya. Nggih. Di sini An-Nisa ayat 158 ini gimana penjelasannya Gus? Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizul hakim. Akan tetapi Allah telah mengangkatnya ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu Gus. Oke. Mas Bro, bisa saya jelaskan nggak apa-apa ya? Ini kan kita sama-sama belajar nih. Enggak apa-apa. Nah, jadi begini Mas Sahrul. Ya. Kalau aku mau kenceng-kencengan ya. Kalau aku mau kenceng-kencengan ini, tidak ada ceritanya Al-Quran mengatakan Yesus itu atau Kanjeng Nabi Isa itu turun. Tidak ada. Tapi kalau Kanjeng Nabi Isa diangkat, ada. Ayatnya mana? Yang jenengan baru baca tadi. Karena di sana ada diksi rofa'ah. Itu artinya rofa'ah itu diangkat. Ya. Sekarang yang jadi masalah, yang diangkat itu apanya? Makanya kalau jenengan lihat di channel YouTube saya ada kajian ya 1 nada 3 suara. Jadi nadanya Yahudi, nadanya Nasrani, nadanya Islam tentang penyalipan Yesus itu beda-beda. Gitu loh. Nah, sekarang kita mengerucut dengan diksi rofa'ah. Nah, ini jelas beda kajian saya dengan kajian mereka yang alumni sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu apa yang disampaikan guru-gurunya itu ya itu disampaikan. Jadi pewarisan pembodohan gitu loh. Sekarang gini, aku nggak tahu ya kapan presiden ini terpilih. Nah, setelah dia terpilih dia akan mengangkat menteri, Mas. Pertanyaannya, apakah menteri yang diangkat itu akan berubah secara geografis? Kan bukan geografisnya yang diangkat, tapi statusnya diangkat. Nanti presiden itu mengangkat para menteri, kan menterinya tetap aja di situ-situ aja. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Yahudi menjatuhkan Kanjeng Nabi Isa baginda Yesus sampai ke titik nol. Disalib bukan sekedar disalib, tapi ditelanjangi. Ketika aku menyusun sebuah video kajian Yesus disalib telanjang, babak belur aku harus menghadapi teman-teman Kristen. Tapi aku bisa maklumi karena mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan kitona oleh Yohanes. Di Injil Yohanes itu dijelaskan kitona itu diambil, dibagi. Jadi Yesus itu jadi ya penyalipan itu sendiri sudah bentuk penghinaan, belum lagi ditelanjangi. Makanya di Kristen-Kristen tertentu gambar salibnya itu Yesus nampak titiknya. Karena dia telanjang. Karena apa? Mau dijatuhkan ke titik nol oleh Yahudi. Kanjeng Nabi Isa dijatuhkan seperti itu. Gusti Allah Agung tidak mau. Tidak mengizinkan ada hamba terkasihnya yang dimuliakan, dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Makanya diangkat. Rofa'ah, diangkat. Tetapi setinggi apapun kita mengangkat, dia tetap aja hamba, tidak lalu menjadi Allah. Yang jadi masalah kekristenan datang, ngangkatnya kebablasan menjadi Allah. Makanya di YouTubeku itu aku jelaskan 1 nada 3 suara. Nadanya Yahudi beda, menjatuhkan ke titik nol. Nadanya Islam mengangkat setelah dijatuhkan. Nadanya Kristen ngangkatnya kelebihan.
Jadi apa yang kelebihan diturunkan oleh Islam, apa yang terlalu ke bawah dinaikkan oleh Islam. Itu yang rafaat tadi. Bisa diterima Kang Mas Harun? Kita perlu ruang khusus Gus untuk bahas ini Gus. Monggo. Bila perlu begini, kumpulkan teman-teman ya. Teman-teman YouTube sekali-sekali datanglah ke tempat saya. Di sini banyak hotel, kita bisa nginep. Kita cari hotel-hotel merah, akan saya paparkan kajian itu. Karena memang ini nggak bisa dibahas umum. Saya harus berhadapan dengan orang banyak. Itu yang saya nanti kehabisan waktu gitu loh. Iya, benar sekali Gus. Jenengan kan sekarang kerangka berpikirnya sudah mulai berubah kan, gitu loh. Jadi karena gini Mas, Al-Quran sudah menjelaskan ada ayat-ayat mutasabihat, ada ayat-ayat mukamat. Al-Quran itu subhanallah, ada bahasa sastranya. Jadi mengangkat itu bukan berarti posisi dari bumi diangkat ke langit, enggak begitu. Karena di surat Al-Isra dijelaskan, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu dimatikan, di bumi itu kamu dibangkitkan. Ini berlaku untuk siapa saja yang bernama manusia. Walaupun dia nabi, dia kan manusia juga. Ya di bumi ini diselesaikan. Dan surat Al-Mu'minun ayat yang ke berapa tadi? 50 sudah menjelaskan. Di sana akhir kehidupan Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus sampai menutup mata. Ini hipotesa saya ya. Yang mungkin bisa salah, tolong nanti dibantah, monggo. Bisa jadi itulah suasana gua Qumran yang akhirnya diketemukan catatan-catatan Qumran itu begitu. Bagus, menarik juga berarti. Enggak jawab sih Mas, seneng ora kowe diskusi ora aku? Iya. Maksudnya gini loh. Aku kok nek nduk Semarang tukokno wedang ronde ya. Oh siap. Oke Mas, oke lanjut. Aku baru tahu ternyata maksudnya Gus Betik bukan berpindah dari bawah ke atas ya. Maksudnya diangkat. Betul. Tetapi lebih ke apa derajat. Derajat, betul. Bukannya diangkat ke langit juga sama saja menaikkan derajatnya. Ya. Enggak begitu. Enggak ada hubungannya dengan geografis gitu. Gus izin Gus. Monggo. Nanti tak DM minta nomor, tak kasih nomor WA Gus ya. Nanti kita telepon-teleponan aja karena saya jauh nih Gus. Saya di Sumatera loh Gus. Di mana? Sumatera di Medan saya ini. Tapi Dangdong Marga dong? Enggak. Saya ini Melayu Sumatera Timur. Oh, Melayu. Iya, boleh. Boleh. Nanti maksudnya nanti minta nomor WA Gus ya, nanti saya DM ya. Nah gini, jenengan nanti lihat YouTube saya ya. Di setiap YouTube saya nanti di awal itu ada slide warna kuning. Di sana ada nomor WA saya. Saya nggak hafal sebabnya. Oh iya. Ya. Oke. Iya, menarik juga nih Gus Betik. Pasti banyak ya. Mas, iki gara-gara jenengan, cacatnya aku nggak wani ngomong ini. Aku harus berhadapan dengan saudara saya sendiri gitu loh. Bro, ini loh bro. Ini bukan pertentangan loh bro. Ini hanya ingin mendudukkannya saja gitu. Karena di Islam itu konsep ketauhidannya, kemudian sumber hukumnya itu udah terpatok, nggak berbeda begitu. Apapun pemahaman, apapun mazhab, itu memang konsep ketuhanannya tetap tauhid gitu. Jadi gini Mas Bro, ini internal Islam ya, makanya kita sesama Islam nggak perlu rame. Mau yang percaya Yesus Kanjeng Nabi bisa turun lagi ya dia tetap Islam. Mau yang nggak percaya ya tetap Islam, itu tidak mengganggu sahadat gitu loh. Dan aku baru tahu juga kalau turun yang kedua itu tidak ada di Al-Quran loh. Adanya di Hadis. dan sukanya di disebutkan oleh Sya'air yang itu yang ayat berapa tadi? Azu itu kalau Bapak baca itu buk Ilmu Sya'air anu di As-Sumrum ayat di As-Sumrum 61, An-Nisa 159. itu di situ diisyaratkan itu bahwa Nabi Isa itu diantaranya turunnya Nabi Isa itu dari tanda-tanda akan dekat dengan kiamat itu diperjelas oleh hadis ya gitu kan memang begitu Iya. caranya. Diperkuat oleh hadis itu. Betul. Hadis Hurairah dari riwayat Bukhari dan Muslim
bin Sam'an. Ini hadis riwayat Muslim juga. Nanti gini Pak Macan ya. Pak Macan begini. Ini maaf karena tulisannya Macan jadi saya panggil Pak Macan, maaf kalau nggak apa-apa Pak ya, maaf lo ya. Karena ini tertulisnya Pak Macan gitu. Jadi gini Pak Macan. Seperti yang disampaikan Kang Sahrul tadi ya. Dan setiap saudara-saudara Islam kita kalau saya tanya, di mana sih Al-Qur'an menjelaskan Kanjeng Nabi bisa mau turun lagi? Itu yang menjadi pasaran itu surat Az-Zukhruf 61 tadi itu. Pasarannya di situ, ya. Padahal itu terjadi kekacauan terjemahan, gitu loh. Sampai saya kasih tahu ya, kacaunya terjemahan. Itu kalau jenengan lihat kajian saya tadi kan insya Allah besok sore saya lanjutkan. Saya kalau sore itu sekitar jam 4:30-5 itu saya syuting kajian. Syutingnya saya muat di YouTube, kajiannya saya langsungkan di apa namanya ini, di TikTok. Ya. Di situ saya jelaskan ya, bahwa Az-Zukhruf 61 itu perdebatannya nanti kembali lagi seperti tadi di domirnya. Domir him itu siapa di surat An-Nisa 157? Orang jarang tahu domir him itu larinya ke Yahudi. Jadi penyalipan itu adalah Ghazwul Fikr, perang pemikiran antara Islam dan Yahudi, nggak ada urusannya dengan Nasrani. Cuman karena salah memahami domir, akhirnya kacau. Begitu juga, jenengan bukalah Az-Zukhruf 61, itu ada Isa, nggak ada di situ. Itu kan dalam kurung itu. Kalau saya domirnya tidak ke Isa, insya Allah besok saya lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekacauan penerjemahan. Kiamat dengan sa'ah itu beda Pak. Kiamat itu kebangkitan, makanya kita bilang Yaumul Lail, ya, bangkit tengah malam. Itu apa? Untuk sholat. Kalau sa'ah itu hari kehancuran. Makanya sekarang kacau, sa'ah dibilang kiamat jadi kacau Pak. Itu juga penjelasannya sudah ada Pak. Alhamdulillah di video saya sudah lengkap. Bapak ketik kelirumologi memahami kiamat. Sampai saya kritik, Rhoma Irama sendiri salah memahami kiamat. Kan dia ada lagunya. Hari itu hari kiamat, hari hancurnya jagat. Yo salah Hari hancurnya habitat kehidupan itu sa'ah. Setelah semua kita ini game over, baru nanti kiamat, baru dibangkitkan. Gitu pemahamannya. Cuman kalau kita hanya modal terjemahan, tidak mau meng-cross check ke original teksnya, kacau. Kiamat jadi sa'ah, sa'ah jadi kiamat. Itu masalahnya Pak. Makanya kalau mau ikut besok, atau jenengan ketik Subandite Sukoco, Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Itu ada 11 seri. Itu nanti ujung-ujungnya politik Pak, karena akan berbicara Dajjal. Dan itu sudah saya konfirmasi, kebetulan ada viewer saya dari Amerika. Orang Indonesia menikah di Amerika, menikah dengan Yahudi Amerika. Dan dia mengiyakan analisa saya. Ujung-ujungnya politik itu Pak. Karena ada terkait dengan kekuasaan. Lahirlah Dajjal. Gitu loh Pak. Ayo saiki Mas Bro wis apa wis iku tak jalan wis. Cukuplah sing Islam iku tok ae. Kaget aja. Astaga, baru tahu ini. Bahkan jadi bilang politik aja aku nggak berani. Jadi senjatanya Bro Admin nanti kalau debat sama Bro. Enggak lah. Justru kamu nggak berani. Pokoknya. Tuh Bapak ambilin air putih. Makasih Pak. Sama-sama Pak, saya juga banyak belajar dari jenengan ya. Ini penonton kita masih 130 ini, masih kuat juga. Ini sudah pukul 1 dini hari lewat 18. Kalau Gus Betik, Ya, kalau dalam kekristenan itu banyak juga para pakar teologi tidak meyakini Yesus itu turun ke bumi, tidak. Yang turun itu adalah urapan atau Roh Kudus menempati para hati pada pendeta-pendeta, pada pemerintah-pemerintah, raja-raja. Itu para pakar teologi Kristen ada yang tidak meyakini kedatangan Yesus kedua kali ke bumi. cocok Pak. Datang itu adalah Roh Kudus atau urapan. Itu banyak, ada pelajarannya. Benar Pak, betul sekali. Iya. Karena begini, Bro Admin bisa beli bukunya Tom Jesus Family.
Itu bukunya sangat akademi Mas, sampai uji kimianya dilakukan di lab. Ketika makam Yesus itu diketemukan itu. Berarti kan nggak di langit dia sudah meninggal. Sudah wajar seperti yang disampaikan Al-Quran tadi. Di sanalah Allah melindunginya, yang menurut hipotesa gue nih, gua Qumran itu gitu loh. Itu ada bukunya Tom and Jesus Family, itu ada. Dan itu rinci yang, tapi kalau nggak bukis, nggak senang baca buku itu karena sangat ilmiah, menjemukan gitu loh. Tapi kalau yang bukis, suka ilmu, akan kena gitu. Nah kemudian lagi menambahi dari guru kita Pak Dance, semoga Allah merahmatinya ya, bukan hanya bukan hanya para pakar teolog yang membantah kedatangan kedua itu ya. Sekarang begini, saya kan pernah ketemuan saudara kita dari Amerika ya, Kristen Mormon. Ini pasti ditentang oleh Bro Admin. Saya tanya bagaimana ceritanya Mormon bisa hadir. Yesus itu melawat ke Amerika Mas. Coba. Jadi kan ya, terus saya bilang, loh, berarti Yesus sudah turun di sana. Sudah. Lah kan Mas, ya apa mana Mas? Cuman ya saya tetap hormati. Kami kan orang Islam diperintahkan untuk memuliakan tamu gitu loh ya. Tetap saya hormati. Meskipun saya tahu Bro Admin mesti menentang itu. Saya tanya, "Oh, berarti Yesus sudah turun di Amerika?" Sudah. Dan dalam konsep ini teman-teman semua sudah supaya tahu ya. Dalam konsep kenabian bagi Mormon itu tidak berhenti, masih terus ada. Yang pertama dalam Mormon kan setelah Yesus itu kan Joseph Smith. Nah Joseph Smith nanti ada lagi penerus-penerusnya, terus ada dari kenabian. Jadi kalau ada saudara kita Kristen yang ngaku sebagai nabi, ya itu wajar saja. Karena dia memahami seperti yang dipahami Mormon, kenabian itu tidak berhenti gitu loh. Kalau bagi kami orang Islam, kataman nabi itu Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman repotnya sudah percaya bahwa nabi terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad, kok masih percaya ada nabi mau turun lagi, itu kan ya. Terjadi pemikiran yang saling bentrok. Gitu Kang Mas, broku yang aku sayang ya. Gus, mumpung ini Gus, Nggih. saya tanya sedikit lagi. Kalau pengangkatan kan tadi maksudnya adalah menaikkan derajatnya. Kalau diserupakannya tetap sama nggak konsepnya? Jadi Mas, aku nggak kasih semuanya Mas ya. Nah, engko aku peco karo dulurku dhewe sebagai. karena gini Mas. Ya, itu nanti Mas Sahrul, Mas Macan bisa lihat. Ini perdebatan panjangku dengan alumni Kairo. Bayangkan Mas, seorang alumni Kairo masih salah memahami teks-teks Quran, itu kan memprihatinkan gitu loh. Karena menurut dia ada yang disalib. Padahal menurut Al-Quran tidak ada yang disalib. Makanya Al-Quran tidak perlu ya menjelaskan lalu siapa yang menggantikan. Orang nggak ada peristiwa penyaliban. Cuman semono kan engko nek tak jelasno rame. Karena ada gini, untuk Pak Sarul, untuk Pak Macan, untuk Kang Mas Peno, coba perhatikan, ada tiga fiil, tiga kata kerja di situ. Menyalib, membunuh. Ya kalau di dalam waqaulihim itu Allah menceritakan mereka berkata, bukan menceritakan ada penyaliban, emang enggak ada. Nah, itu sudah kena itu. Itu kan waqaulihim. Mereka berkata, inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah gitu kan. Nah, ini. Jadi sebetulnya memang enggak ada dalam Quran itu. Nah, ini. Cuma kata mereka berkata. Ini. Dia berkata di sana ada yang dicopet. Itu Mas. Mantap. Nah, ini Pak Macan sudah mulai masuk ini. Perkataan itu sumbernya dari peristiwa, Pak. Kalau nggak ada peristiwa itu nggak ada Mereka ini perkataan. loh, mereka mengatakan ada pengakuan, ya kan? Nah, Allah mengkonfirmasi sebetulnya dia tidak mereka tidak apalagi menyalibkan. Itu sebetulnya itu sudah menyalibkan oleh. Maka dalam Al-Quran itu ada ayat kubar, ayat kubar itu. Ayat kubar ini menceritakan peristiwa di
Pak Macan. Pak Macan. 100 untuk Anda. Mas Bro nanti lewat PA saja lah untuk itu ya nanti. Jenengan masuk seneng nih aku dibantai karo. Nah, cuma kalau dalam hal diatur ini karena ada ayat selanjutnya, maka tetap mulai daripada pembicaraannya nanti dari 57. Betul, betul. Itu 57 nanti berakhir di Itu Subandi, Siap. apa yang Anda katakan bahwa Yesus itu sudah pernah ke Amerika? Itu saudara Mormon kita, Pak. Ada misionaris Mormon. Oh, ayatnya di dalam Alkitab, tapi bukan berarti di Amerika. Di mana? Saya belum baca. Sekali ayatnya, tetapi saya bacakan dua saja, boleh? Boleh, silakan, Pak. Ya. Matius pasal 10. Boleh catat ya. 10 ayat. Ayat yang ke-23. Oke, monggo, Pak. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi para rasul-rasul ini belum selesai mengunjungi Israel, Anak Manusia itu sudah datang. Siapa dia itu? Yaitu Yesus Kristus. Yesus. Di mana kedatangannya? Pada hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta itu kontinu generasi Roh Kudus menguasai manusia. Jadi ini kedatangan Yesus itu sebetulnya sudah ada pada hari Pentakosta itu. Mantap. Lalu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Matius 16:28. Matius 16:28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Jadi yang di antara murid-murid itu, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kedatangan Anak Manusia. Sejak kapan itu? Sejak pada hari Pentakosta itu Roh Kudus turunkan. So, itu yang dimaksudkan oleh pakar teologi. Yesus itu sudah datang secara regenerasi, dia datang sebagai urapan kepada para pemerintah, kepada ustadz-ustadz, kepada pendeta-pendeta gitu. Sudah, Pak? Jadi yang datang itu sebetulnya bukan lagi Yesus itu sendiri, bukan. Itu pemalsuan itu. Itulah sebabnya banyak yang memiliki pandangan yang salah. Cuma orang-orang yang memiliki pandangan luas itu dalam kekristenan justru mereka anggap sesat. Tetapi mereka lah yang memiliki pandangan yang gemilang. Sudah, Pak Dance? Ya, silakan. Tolong ditambah Ibrani 10:12. Ibrani 10 ayat 12. ayat 12. Ternyata saya dengan Subhan ini satu pandangan, di satu arah. Yo jelas, Pak. Para pendeta Pendeta mengatakan Yesus akan datang lagi. Cuman saya Saya sesat. Pak Dance, Ya, ya. kita ini satu pandangan, Pak. Cuman beda nasib. Sekarang Pak Dance lebih top daripada Pak Dance sekarang lebih top daripada Gus Bedi. Ibrani berapa? 10:12. Ibrani 10 ayat 12. Iya. Namun setelah mempersembahkan Belum, Pak. Ibrani 10:12, Pak. ayat Ibrani pasal 10 ayat 12. Iya. Namun setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, berarti kan nggak turun lagi karena kan dia sudah duduk tenang di sana selama-lamanya. Iya. Betul. Dia tidak akan datang. Siapa bilang dia datang? Sudah.
ini penonton kita yang 118 ini mungkin tertawa-tawa ya. Ya inilah enaknya kita diskusi saling hormat ya. Ini gini bro admin, saya punya teman pendeta itu dia Ada lagi ayat saya mau kasih tahu. monggo. Saya terus terbuka saja. Waktu saya sebagai pendeta, saya ditentang oleh para pendeta karena mereka menganggap pelajaran saya lain. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah mati nikam dia. Semua suku di bumi akan meratap dia. Amin. Nah di sini coba diperhatikan. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata. Apakah kedatangan Yesus di Yerusalem lalu yang mati 1000 tahun yang lalu melihat? Tidak. Nah, aku lihat ketika sini. Juga mereka yang telah menikam dia, yang menokmak dia akan melihat dia. Apakah masih melihat dia? Tidak. Ini menunjukkan bahwa awan-awan itu menunjukkan hati manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini, Yesus itu dalam bentuk roh dia sudah datang sejak awal. Jadi secara tubuh dia tidak akan datang lagi. Sudah Pak? Para pendeta mengungkapkan bahwa Yesus akan datang kedua kali di Yerusalem. Iya, Ini sangat bertentangan dengan Alkitab ini. padahal kalau itu dibenturkan dengan ayat yang duduk sebelah kanan selama-lamanya nanti juga bertentangan. Yang maksudnya ini yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus yang datang. Yang dimaksudkan oleh Kubus itu ini Subandi ini itu personal Yesus. Dia duduk selama-lamanya. Gimana bro? Terima nggak bro? Jadi beda. Yesus jadi Roh Kudus beda. Yang datang itu Roh Kudus. Dia sebagai malaikat. Roh Kudus ada hubungan dengan malaikat. Malaikat roh ciptaan Allah. Tapi ingin menanggapi ini loh Gus, yang Anissa 157 loh Gus. Monggo. Di sini kan Bismillahirrahmanirrahim wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ringkas saja terjemahnya gini. Tadi kan Gus mengatakan bahwasanya tidak ada penyaliban begitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat di ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang Yahudi di sini mereka berselisih paham tentang penyaliban, tentang pembunuhan dan penyaliban. Lalu kalau kita teruskan ayat ini sampai selesai, di sini dikatakan padahal mereka tidak membunuhnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa, walakin syubbiha lahum. Gitu. Kemudian kalau kita teruskan lagi, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zanni wa ma qataluhu yaqina. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa. Ikhtilafu fihi. Begitu. Selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Nah, di sini ditegaskan memang pembunuhan itu ada. Sudah? Bagaimana cara pembunuhannya? Di narasi awal kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu.
Iki gara-gara bro admin iki. Bro admin harus tanggung jawab iki. Jangan ke barokah Allah Ta'ala, jangan ke dulu ya. Ya senengane bro admin. Misalnya ada hamba-hamba Allah itu meyakini Yesus akan datang pada penghakiman. Tetapi pada penghakiman itu bukan lagi di bumi. Ini akhirat. Padahal saya bukan tentang penghakiman, Nah, ini tentang saya kembali ke cerita tadi, bukan masalah penyaliban. Saya kembali cerita tadi, karena saya nyambung dengan apa yang saya bicarakan. oh yang untuk penghakiman itu ya. Iya, saya nyambung dengan apa yang saya katakan. Jadi di sini yang ingin Berbeda dengan tentang penyaliban, pisahkan dulu itu. Karena saya ngomong dengan Mas Betik ini masalah Yesus Kristus. Tetapi yang saya maksudkan itu, yang diturunkan itu adalah Roh Kudus. Yesus itu tidak akan turun lagi. Kalau toh ada yang meyakini dia datang untuk menghakimi, itu bukan di bumi itu, di bumi akhirat itu. Iya. Di sini yang ingin dikonfirmasi lagi dengan Gus Betik tentang penyaliban ini loh Pak Dance. Oh iya. Ya tidak apa-apa, lanjut. Coba kita baca secara pelan ya. Pak Macan, begini Pak Macan, sebentar Pak Macan ya. Di sini kalau kita telisik nih, kalau kita analisa nih kata per kata dari yang original teksnya. Wama kotaluhu, wama solabuhu. Di sini ada dua fi'il, Betul. yaitu fi'il tentang kotaluhu, membunuh, kemudian solabuhu, dan menyalibkan. Terus baca terus. Walakin syubbihalahum. Nah, ada fiil lagi nggak? Sebentar, ada fiil lagi nggak di situ? Syubbi. Nah, ada fiil kan. Syubbihalahum. Ini fi'il di sini. Walakin syubbihalahum. Di sini syubbiha diterjemahkan menyerupakan. Menyerupai begitu. Syabbaha yusyabbihu, tasyabbuh kan gitu. Subhat. Mirip-mirip. Mirip-mirip, diserupakan gitu ya. Dari kata syabbaha yusyabbihu gitu. Nah, kalau kita teruskan lagi di ayat selanjutnya, wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat, ikhtilafu. Artinya di sini ditegaskan memang ada pembunuhan itu. Jadi mereka berselisih paham siapa yang dibunuh begitu. Jadi yang di poin yang ingin kita dapatkan di sini adalah pembunuhan itu memang terjadi. Lalu pembunuhan ini bagaimana cara pembunuhannya? Ya kembali lagi kepada narasi yang di awal, kotaluhu wa masolabuhu. Ada dua cara pembunuhan di sini, dibunuh dan disalib, begitu. Kan Gus Betik mengatakan tidak ada pembunuhan, tidak ada penyaliban. Makanya saya tak baca dulu pelan-pelan dari awal. Ini bro admin seneng-seneng ini. Arum ngopi bro. Subandi Sukoco. Iya Pak. Walaupun saya masih 2 tahun sebagai muslim, tapi saya pengamat. Saya memperhatikan bahwa ada sebagian pakar-pakar dari Islam itu menganggap memang ada pembunuhan. Ada seperti sebagian pakar muslim. Ya makanya kita baca dulu. Jadi masalah ini memang harus dipikirkan baik-baik. Coba ini kita. Nanti saya bacakan terus nanti Saya sendiri pernah masuk di room itu. Kami langsung dialog langsung dan pakar muslim mengakui memang ada pembunuhan, tapi saya cuma berdiam diri, saya tidak mau expose. Iya, karena di ayat selanjutnya ini memang tegas loh dikatakan ada. Saya tidak mau expose hal itu. makanya saya Karena saya tidak mau menentang para ustadz-ustadz yang sudah bergelut di bidang itu. ini saya mohon maaf kita baca nanti setelah saya bacanya supaya ini kayak gini. Wa qaulihim, dan mereka berkata, inna
di sini kan Yahudi nih, bukan orang Muslim. Iya benar. Nah, mereka ragu-ragu siapa yang dibunuh. Mereka mengatakan mereka membunuh gitu. Nabi Isa itu sudah kami bunuh, sudah kami salib gitu kan. Padahal Allah juga menegaskan syubbihalahum, diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtilafa wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya mereka berselisih pendapat fihi, pada tentang kejadian pembunuhan itu, fihi la fi syakkin minhu, Ada keraguan selalu dalam keadaan keraguan tentang pembunuhan. tentang yang dibunuh itu siapa. Apa disalib, apa dibunuh? Bukan tentang yang dibunuh itu siapa gitu loh. Oh iya. Yesus atau bukan, Isa atau bukan, itu maksudnya. Nah itu Ya Kalau tadi saya udah tanya belajar compare ya, komparatif. ada pertanyaan lagi nih. Kalau Yahudi sendiri mengakui 100% Yesus dibunuh. Iya ya, aku ada pernyataan yang tadi kan mereka telah menyalibkan dan membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, betul nggak tulisannya begitu? ya Itu benar pernyataan orang Yahudi atau bukan itu? Ini kan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, Jadi ketika ada Rasulullah, ini keyakinannya orang Islam. Pasti gitu. tapi bukan pernyataan orang Yahudi. bukan Oh iya, saya pikir. dia ngomong ini Allah yang menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, kisah gitu. Ya. Berarti kata Rasul ini bukan yang diucapkan orang Yahudi kan maksudnya? Ini kan keyakinan Islam. Contohnya gini loh, Bro. Kan Ketika situ. saya ada di Malaysia, kan saya orang Indonesia. Dan ada yang merupakan orang Indonesia. Maka saya berkata dalam kerangka Indonesia, ada loh orang yang dibunuh orang Indonesia. Itu loh maksudnya. Nah, ini kerangkanya Muslim. Maka disebut Rasulullah bahwa Isa itu menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Itu maksudnya. Ya berarti. Ini Iya iya. Itu yang aku mau tanya. Subandi, ini ada komen di kolom komentar. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Subandi Teh Sukoco, tolong dijelaskan itu. Tentang kemuliaan. Ya itu nanti kan semua ngalami itu, Pak. Kita juga mengalami itu. Mati dan bangkit. Menurut Al-Quran itu ada hubungan dengan Isa Al-Masih. Iya, bukan hanya Kanjeng Nabi Isa aja, kita semua akan mengalami itu. Gitu loh. Cuma kebenaran ini pas kata-katanya Nabi Isa gitu. Sekarang gini ya, Mas Sahrul itu membaca terjemahan Depak. Jadi memang kacau. Hah? Sudah. Aku menganalisa kata per kata loh, Bos. Kalau kata per kata, Mas, di situ Tapi aku bisa loh sikit-sikit. sebentar. Kalau kata per kata, ada nggak di sana yang bisa diterjemahkan orang yang diserupakan dengan Isa? Ada nggak di kata per kata itu? Itu tadi syubbihalahum, itu pandangan mereka itu diserupakan. Syubbihalahum, lahum ini kan dhamir kepada Yahudi dan Romawi tadi. Iya, yang disubiha itu apanya? Yahudi dan Paulus gitu. Masalahnya kan yang disubiha itu makanya tadi kan saya kembalikan. Hati-hati, di situ ada 3 domir. Di situ ada 3 fiil. Ada subiha, ada kotala, ada solabuhu gitu loh, Mas. Tapi ginilah intinya, saya nggak mau rame di sini. Lihat saja video saja dulu, nanti jenengan ngerti. Oh, maksudnya gue seperti itu begini toh gitu. Gini loh, Gus. Gus kan cuma Kecilnya saja mungkin. enggak gini. Kita juga ditonton oleh banyak nih yang di bawah ya kan. 146 mata di sini yang memandang. Kalau matanya kali 2, Mas. Kali 2 berarti Betul. Berarti 106 kali 2. Saya ini sudah hampir jam 2 di sini. Nanti saya sahur jam berapa ini? udah langsung
langsung aja sahur kita Gus, gak usah tidur kita. Langsung subuh aja. Jadi kan begini, Iya. ini kan kalau kita lanjutkan, tadi kan Gus berarti kan cuma sampai subyah lahum ya. Nah, coba kita lanjutkan wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Enggak, jangan ke situ dulu Mas. Saya tanya dulu. Jenengan kan perkata, ya. Ada nggak di situ yang bisa diterjemahkan? Karena Depak menerjemahkan begini. Orang yang diserupakan dengan Isa, ada nggak? Syubbiha ini kan memang kalau diartikan nggak persis loh dengan itu. Nah, nggak ada kan? Itu sudah terintervensi dongeng, Mas. Begini, kenapa Depak berani menerjemahkan seperti itu? Karena kata syubbiha ini kan diserupai. Jadi diserupai apanya? Bagi mereka, bagi orang Yahudi dan Romawi. Apanya yang diserupakan? Pandangan mereka. Jadi kalau dicari di kamus bahasa Arab, syubbiha ini kan berkaitan dengan pandangan, berkaitan kalau Inggrisnya appear, penampakan begitu. Nah, jadi penampakannya ini bagi mereka ini seperti Nabi Isa. Memang agak sulit secara literal, ini agak sulit loh. Sama dengan kata istawa. Kalau kita terjemahkan apa arti istawa, nanti kita bisa menjadi mujassimah. Makanya aku pernah masuk di ruangan hotel beberapa kali ya. Itu kubantah itu Allah bersemayam. Allah itu nggak seperti makhluk. Bersemayam itu kan makhluk ya. Jadi apa sih arti istawa itu? Istawa itu hanya Allah dan Nabinya yang tahu. Dengan cara Allah dia istawa. Di mana? Di arsy. Arsy itu apa? Makanya arsy ada juga ulama mengatakan itu tahta. Ada juga ulama yang mengatakan itu kekuasaannya. Jadi kalau aku mengatakan itu hanya Allah dan Nabinya yang tahu. Karena itu bahasa Allah. Bukan bahasa manusia. Jadi Allah itu istawa di atas arsy-nya. Bagaimana pemahamannya? Ya kita memahami dengan kekuasaan Allah. Kalau Kata bahasa dalam bahasa Indonesia untuk persisnya dalam bahasa Arab itu kan agak sulit loh Gus. gini Mas, Penambahan kata supaya bisa dipahami. Gini Mas, itu juga sudah saya bikin videonya. Silakan cari di sana. Ya, makanya pemahaman saya tentang itu juga beda dengan yang umum. Kalau jenengan menjawab seperti itu di kampus, itu ditolak, Mas. Kalau hanya Allah yang tahu, ya untuk apa juga itu Al-Quran dikasihkan ke kita. Orang Al-Quran itu untuk kita kok, bukan untuk Allah kok. Jadi nggak boleh jawab begitu, itu bukan jawaban ilmiah. Kalau saya nggak tahu, ya saya nggak tahu gitu aja. Nanti saya cari lagi gitu. Kalau istiwa itu artinya hanya Allah. Loh, Al-Quran itu kan untuk kita ketahui, bukan untuk Allah ketahui. Kalau Allah Maha tahu itu semua sudah tahu. Nggak perlu dipenjelaskan. Nah ini Mas Bro supaya tahu bagaimana karakter saya. Saya berbicara atas dasar akademis, Mas. Teman-teman Kristen juga tahu. Saya itu bukan penghujat. Tolong hargai saya. Saya nggak mau kalau dianggap saya level saya bukan di sana, Mas. Level saya, Mas, ya, itu adalah benar salah, bukan menang kalah. Saya dibilang kalah nggak ada masalah kok. Orang itu nggak membuat saya kaya juga, nggak bikin saya miskin kok. Gitu. Jadi kerangka berpikir saya benar salah. Ayo yang benar kita pegang, yang salah kita tinggalkan, begitu. Saya sudah meninggalkan jauh parameter menang kalah. Mau 1000 orang bilang saya kalah, saya nggak ada masalah, nggak ngaruh bagi saya, gitu. Nah sekarang Mas Bro tahu sendiri kan, saya memberikan kritik terhadap siapa saja, termasuk saudara Islam saya, supaya memberikan penjelasan yang akademis, gitu. Jawaban Mas Arul tadi nggak akademis, karena Al-Quran itu untuk kita, bukan untuk Allah. Lah kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa juga Al-Quran diturunkan pada kita, gitu loh. Jadi tolong ya, memang karakter itu seperti hanya di TikTok ini saja saya harus hati-hati kan, karena kalau kita salah ngomong langsung di-banned. Kalau kajian di Facebook saya biasa Mas ngomong nggak enak, saya ngomong di situ takut di-banned. Yes, tapi biar Kalau masalah istiwa di sini bisa salah ini. mungkin TikTok tidak akan banned kita, cuma menyerang pribadi itu di edit. kalau masalah istawa Begini Pak, masalah sebentar. Di sini juga pembelajaran bagi teman-teman itu di bawah ya. Tadi aku kan
istawa gitu. Karena takutnya nanti kalau kita terjemahkan sesuai dengan pemahaman kita, nanti arahnya bisa ke mujasimah. Sifat Allah itu sama seperti sifat manusia. Itu yang kita hindari begitu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, di situ jawabannya sebetulnya. Laisa kamitslihi syai'un lalu mukhalafah itu lil hawadits. Iya, benar Pak Macan. Nah, lalu di sini kenapa syubhah lahum ini sulit kita terjemahkan? Karena keterbatasan keterbatasan kata dalam bahasa Indonesia, kemudian kita juga keterbatasan pengetahuan tentang kaidah bahasa Arab, apalagi di kalangan ahli mengatakan bahasa Arab Al-Quran ini berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai oleh masyarakat Arab sendiri karena nilai sastranya cukup tinggi gitu. Nah, bahasa Al-Quran ini kan memang diakui loh oleh para ahli bahasa bahwasanya Al-Quran ini literatur kesusastraannya cukup tinggi begitu. Saya senang Mas Harun bilang bahasa Al-Quran, saya senang itu. Iya, jangan bilang bahasa Arab. Iya, ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Beda dengan bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Beda. Karena orang Arab itu kalau kita kita dengar lah di YouTube bagaimana orang Arab berbicara dengan bahasa Arab. Ini berbeda dengan bahasa Arab ini. Arabnya Al-Quran, bahasa Al-Quran itu berbeda. Waalaikumsalam Mas Ucup. Assalamualaikum Pak Dante dan Sufi dan semuanya. Tapi bro kita sudah turun ini. Lari dia bos. Ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa jadi internal kita jadinya. Iya nggak apa-apa. Memang dari ayat ini sebetulnya Allah menceritakan orang Yahudi itu sedang bercerita tentang penyaliban dan pembunuhan, kan gitu. Nah, Allah itu memberikan konfirmasi bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin sudah mereka itu sebenarnya tidak membunuh dan tidak menyalibkan tetapi dalam orang yang disulupkan kan gitu. Terus wa innal ladzina talabuhi dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf dalam membunuh tadi itu kan itu selalu di situ ikhtilaf apakah yang dibunuh itu Nabi Isa atau bukan kan gitu. Nah, Gitu kan. jadi paham di sini, perselisihan paham di sini maksudnya bukan perselisihan paham ada nggak yang dibunuh, bukan begitu. Tetapi berselisih tentang siapa yang dibunuh. Karena pembunuhan itu memang ada, gitu loh. Ya dalam fihinya ini pembunuhan. Ya, nah tuh, domennya di fihi ini, Iya, pembunuhan itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi. dalam pembunuhan itu. Maka Itu lakukan apa dia? itu. Mereka dalam keraguan dalam menentukan apakah Nabi bisa apa bukan yang dibunuh itu tadi. Nah, langsung konfirmasi terakhir. Bukan konfirmasi ya, keterangan akhirnya. Malau bi minal ilmi min ilmin illati ba'dhan. Nah, itu berarti mereka itu tidak punya pengetahuan tentang pembunuhan anak. Maksudnya pembunuhan Nabi Isa loh. Dalam penggunaan bisa langsung kembali malah pihi itu balik kepada pihinya kan gitu. Jadi Pak Macan gimana? Langsung ditodong Pak Macan. Ya kan malah tadi mereka itu tidak ada pengetahuan tentang penggunaan Nabi Isa tadi kan, jadi cuma penyangkaan saja dengan itu. Mama bapak kata yakinan dan di dalam mereka itu mempunyai keyakinan tadi. Kalau menurut ini jelas Nabi Syafi'i dulu di situ ada peristiwa pembunuhan, ya kan? Cuma di pembunuhan ini apakah Nabi Isa atau bukan itu Nabi Syafi'i. Nah, ini yang menjadi ikhtilafnya tentang siapa yang Pembunuhannya dibunuh. ada, pembunuhannya ada, tapi apakah itu bisa berhubungan? Nabi Syafi'i itu karena ada walaupun sudah lalu. Mas Tempe Goreng, terima kasih Mas Tempe Goreng, matur nuwun.
Markus dan Yahudi gitu. Yaitu pandangan mereka ini dikelabui lah gitu deh istilahnya, dikelabui. Saya catat loh ya, pandangan loh ya. Saya catat, hati-hati loh ya. yang dikelabui pandangannya loh ya. Saya catat itu. Iya, maksudnya dikelabui pandangan ini itulah tadi diserupakan loh, Gus. Iya, setuju aku. Setuju di situ. Makanya gini Mas ya. Nanti kalau jenengan sudah tonton video saya tentang ayat itu, kan sudah aku jelaskan itu tentang diskusi beratku dengan alumni Kairo itu. Jenengan akan semakin mantap. Itu akan seirama dengan pernyataan-pernyataan dalam Bible. Tempe goreng yang begini Tadi kita Gus Betik tidak meyakini bahwa ada lalu saya tidak dikirimin sesuatu. Dan ini pada Bandi, bocor ini mana yang kirimkan kopi dengan mawar, saya nggak dikirimkan sesuatu. Tolong, sebentar Pak Sarul, sebentar Pak Macan. Sebentar Pak Macan, sebentar Pak Sarul. Saya mau woro-woro dulu. Tolong saudara-saudaraku, ini rumahnya Pak Dance, tolong dong Pak Dance dikirimi apa tadi itu? Gus, Iya. itu yang ngasih gift itu orang-orang Kristen supaya Gus bantah terus itunya tuh. Oh gitu. Arahnya di situ Pak Dance. Support. Dia nggak tahu. Begini Mas Sarul ya. Aku tuntaskan yang tadi ya. Kalau jenengan nanti lihat video saya, jenengan tambah mantap ketika memahami apa yang disampaikan oleh Bible. Karena apa? Dalam Bible itu tidak ada yang menjadi saksi penyalipan. Muridnya kan lari semua itu. Nggak ada. Siapa yang baca lah Bible itu? Nggak ada. Pertanyaan kita, lalu dari mana Markus, Matius, Lukas menulis kisah penyalipan itu? Itu yang jadi masalah. Makanya Bambang Nurseno itu kan kebakaran jenggot. Dia bilang, sudahlah kita tinggalkan kitab suci, kita pegang sejarah saja. Siapa yang disalib? Gitu. Kalau menurut saya ya salah besar. Gus, jangan lupa juga Gus bahwasanya Yahudi mengatakan bahwasanya penyalipan itu memang ada. Lalu Nah. kenapa murid-murid lari? Ya murid-murid lari karena bahwasanya Nabi Isa itu memang tidak disalib. Yesus itu nggak disalib. Yang disalib siapa? Makanya ada istilah muncul Yudas Iskariot. Di situ kan kontradiksi juga itu dalam Bible itu. Mati tergantung lalu perutnya pecah terbelah. Padahal di dalam Alkitab Sabda dijelaskan bahwasanya pada masa itu yang mati tergantung itu adalah orang yang disalib atau disulah. Kan gitu ada keterangannya lagi. Oke, saya ikuti kerangka berpikirnya ya. Kerangka berpikir yang dibangun kan intinya begini. Kenapa murid-murid itu pada lari semua, tidak ada yang menjadi saksi? Karena mereka tahu yang disalib bukan Yesus, kan begitu kan? Mereka takut gitu karena Yesus ditangkap. Nah, Ketakutan. oke lah, kalau begitu berarti kan tidak ada saksi kan? naik kelas. Tidak ada saksi penyaliban Yesus. Iya. Karena Yesus memang nggak disalib loh. Kan memang nggak disalib Yesusnya. Nih, kalau Yesus memang tidak disalib, tapi yang jadi masalah, dari mana mereka menulis berita penyalipan itu? Matius, Markus, Lukas itu dari mana? Kan nggak ada saksi di sana. Karena penyalipan itu memang ada. Yang justru di sini rancunya saksi kematian Yesus itu nggak ada gitu. Bahwasanya Yesus itu memang tidak disalib karena di ayat lain dikatakan seorang pemuda lari ya dengan berkain lenan. Penyalipan itulah Mas yang dibantah gitu loh. Maka dari itu ya Al-Quran tidak perlu menampilkan siapa yang disalib. Iya penyalipan itu ada di sini gini Loh, dalam Quran lihat dulu lah video saya, lihat dulu. Nanti jenengan ngerti. di sini kan ada walakin sunnah wong. Iya. Diserupakan. Nah, di Alkitab sendiri, di Bible sendiri ada nggak peristiwa Yesus berubah wajah? Kalau peristiwa Yesus berubah wajah ada Pak, itu pertemuan di gunung. Tapi itu juga bermasalah. Bagaimana Yesus bisa tahu kalau itu Musa? Bagaimana Yesus kok tahu itu Elia? Padahal itu kan manusia-manusia perjanjian lama. Maka cerita itu bermasalah juga. Itu sudah saya bahas juga videonya, silakan tonton. Sudah ada semua di sana. Gitu loh.
Coba Bapak baca itu perikop tentang pertemuan di gunung itu kan. Yesus berubah wajah, terus nanti kami bikinkan kemah untuk engkau satu, untuk Musa satu, untuk Elia satu, kan gitu. Pertanyaan saya, dia kan nggak memperkenalkan diri. Musa tidak memperkenalkan diri, Elia tidak memperkenalkan diri. Kecuali pertemuan Paulus dengan Yesus. Yesus memperkenalkan diri, maka Paulus tahu kalau itu Yesus. Itu masih bisa kita terima, logik masih oke lah ya. Tapi pertemuan di gunung itu ketika Yesus mengalami, itu bahasa Alkitabnya konfigurasi, mengalami perubahan wajah, itu Musa dan Elia tidak memperkenalkan diri loh. Pertanyaannya, bagaimana Yesus kok tahu kalau itu Musa dan itu Elia? Itu babak belur itu. Pada Bang Yordan. Ya, selamat datang Bang Yordan. Islam atau Kristen? Shalom Oh, dia dari Judaism.